Selalu ada dari dulu loh. Iya, aku kira mau ke Akai tadi. Iya. Oke, masih dengan Frederick. Walaupun udah banyak nih keluaran terbaru nih untuk bisa ngedinai dari Lancelot atau apa gimana, tetap Om. Frederick Iya, back to basic ya, Fredrin bisa. bisa. Tapi dengan keyakinan penuh, kesadaran penuh juga, Onyx udah ngambil 3 hero ini. Apa nih Om? Atau Pak Pulung? Ya. Yang bisa insight kita dapatkan dari 3 hero awal dari Onyx. Ya mungkin kalau untuk sekarang mereka ingin mengamankan dulu dari area objektif ya, untuk bisa menahan early game yang dimilikin juga sama pemain dari tim Liquid gitu loh. Belajar dari game 1 berarti ya. Iya. Game mereka susah. Karena kan setidaknya dengan ada Fredrin begini, dengan ada Arlord begini ya, harusnya area objektif dari Turtle ini bisa mereka Kuasai. secure ya Om ya. Apalagi kalau emang mereka udah punya area rumputan, wah Kadita akan berbahaya sekali. Iya, tapi kan kita tahu nih Onyx yang main kan. Kaditanya pastinya flex, bisa Betul, bisa Oh, iya Keyboy Iya, juga. bisa Keyboy kan. Bisa Keyboy juga. Masa lalu, kita ke masa lalu dulu dikit. Bisa Keyboy, bisa Sans. Tapi meskipun Arlot juga bisa ke Lutfi atau bisa Keyboy berarti nih. betul, masih bisa di flex juga. Tapi lawannya ini Baxia ya adalah hero yang sangat-sangat tebal. Lanjut lagi. Dan otomatis ini sudah memakan Fredrin. Bisa Iya. dibilang kayak dia akan menjadi badan terbesar Iya. atau batu terbesar untuk ditabrak dengan Onyx nanti. Beuh. Dan dia Cici, dan ini sudah tepat banget untuk tim Liquid. Iya, karena Cici satu jawaban untuk Baxia dan Iya. semuanya kuat di area EXP-nya juga. Tapi dengan adanya Baxia, rotasi tadi kita juga udah lihat gimana kekuatan Baxia. Tapi kita juga nggak tahu ya ini bakal jadi EXP atau bakal jadi ROM. Tapi Om Wawa ngelihatnya ini bakal jadi ROM atau EXP. Baxianya ya. Tadi JP bagus banget Baxianya. Ya, Romer. Romer aja. Romer lagi Romer ya? kembali. Romer lagi. Iya. Oke, sebenarnya kalau emang dia rom, Iya. Kalau Om Wawa bilang JP tadi berapa kali ya dia berhasil kabur-kabur? Dua kali. Dua kali. Semua resource dikeluarin. Iya. Masih bisa ngelinding. dalam kurun waktu kurang lebih 2 menit tadi Om ya. Dua kali dia Dia selamat. kembali fight, selamat lagi dia. Selamat lagi. Wah ini JP lagi nih berarti. kita udah tegang ya. Kok gak tumbang-tumbang ini Romer. Tapi ya EXP yang di ban ternyata antara Lapu dan juga Uranus ya yang di ban, berarti yang lepas di sini masih ada Glue yang kita tahu salah satu power juga, dan mungkin yang jarang kita lihat tapi masih bisa menjadi hero pegangan untuk Sunford, Yuzong. Yuzongnya Sunford. Iya juga. Tapi ngerinya lagi juga kita belum ngeliat Badang masih terbuka. Oh iya banyak ya. Yap. Badang pasti berlalu. Kalau Badang ya berarti kemungkinan bisa dipegang dengan Onyx tuh. Kan flex kan semuanya. Badang Kadita. Tinggal Ya. Saveronya nih mau dikasih hero detail lagi kah misalnya gitu. Kalau emang kayak begini lebih ke Aduh, waduh Moskov. ini concern jadi naik nggak Om ketika adanya Moskov. Pak Pulung ngelihat Moskov muncul. Yap. Apalagi kita tahu permainan dari tim Liquid, dari tim Filipina, mereka nggak cuma jago perang, mereka jago makro juga. Ya, sebenarnya concernnya sekarang Onyx mereka belum punya hero yang bisa split push. Yap. Sedangkan Moskov ini bisa nih. Ada alternatif lain ya. Ada dunia sendiri dia bisa Iya. split push. Apa yang ngeliat, kalau menurut aku ya Savirus ini bisa aja menggunakan kayak Cloud juga Om. Setidaknya nanti di dalam sebuah team fight juga Parsha yang mungkin sejauh ini dari beberapa hero yang ada juga ini nggak ke belakang-belakang banget, tapi Hilda jadi pilihan dan pekak Buat nge-screen dan Cloud. pilihan yang baik banget berarti ini. Yap. Jawaban yang sangat cerdik dari Onyx. Ya, ini bagusnya adalah satu, pressure Lancelot ada. Yang kedua, untuk berhadapan dengan Moskov pun mereka punya jawabannya. Iya. Oke, jadi dari Onyx sebenarnya kunci kemenangan dengan 5 hero ini adalah Ya mainin late game sama dengan Moskovnya. sama-sama berarti. Sama-sama late game, sama-sama fokus nanti untuk di gold ring. Tapi ini akan menjadi game kedua, game yang sangat panas. Pak Pulung, Fokus Onyx all in. all in. All in saya Onyx. Oke, bagaimana game kedua akan berlangsung dan kita akan langsung saja lempar kepada para caster yang suaranya sudah bisa kita dengar. Langsung saja Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Yes, terima kasih banyak Bude, Clara Monsar, Umar dan juga Pak Pulung. Walaupun suara kita bukan suara ganteng ya Lim, Ya. tapi kita akan menemani Indonesia untuk bisa mendapatkan kemenangan kali ini, karena ini untuk maju ke babak selanjutnya. All in Onyx, yes, kita semua all in Onyx di sini. Dan apalagi satu hal yang saya sama Lim paling suka adalah Kadita Sans is back. Itu dia pick off dari mid lane ya. Waktu zamannya tuh bener-bener bisa nge-outplay semuanya, ditakuti hampir semua tim bahkan. Iya, betul. Tapi ya satu langkah lagi nih dari Onyx. Iya, bisakah atau tiba-tiba ada drama dari Liquid PH yang menyamakan kedudukan? Yes, Onyx ID sedang mengungguli 1 poin. Tim Liquid, mereka terkena comeback, dan kali ini mampukah Onyx maju ke babak selanjutnya atau game 3 akan ada untuk match kali ini? Oke, tetap dengan Baxianya ya.
Tapi ya untungnya ada Baxia itu bisa nge-skip anti regen di awal. Ya mungkin late game tetap dibikin lah, kayak glowing akan tetap ada. Sunford dengan Glue versus Hilda. Sebenarnya kalau untuk laning kayak bakal fine-fine aja dari keduanya, apalagi dari Emblem. Basic aman ya untuk Glue. Pastinya lebih sustain lagi dari regen mana juga yang pasti. Sementara Savero dapat. Dan lihat kali ini dia nggak pakai Tenacity 1 lawan 1. Farlane nih kayaknya akan Sama. menjadi menarik loh. Emblemnya sama. Iya, emblemnya sama, dan ini Farlane yang akan sangat menarik mungkin ya. Dan kalau ngomongin Karakadita, kita tahu pasti dalam Petrify kali ini Lim. Dia ingin coba buat momentum. Purify ada 2 di sini. Pull yourself together. Ya, cuma untuk ngomongin trigger banyak banget sih. Dari Keyboy bisa trigger. Dan Kaltizi level 3 nge-zoning out Savero. Agak cukup terlalu over kalau bisa kita bilang dari Kaltizi ya. Kayaknya miss di bush awal deh. Tadi ketika Gold Crab kan dia ngebuang banyak darah dari Savero-nya. Karena sebenarnya kalau stuck full diajakin adu hit, Oheb tuh bakal kalah. Cuma kalau kondisi darahnya memang udah kalah duluan dari awal, ya nggak bisa gitu kan, tetap susah kan. Tapi Sunford hampir termakan. Perpasukan dari tim Indonesia kali ini mereka bakal harus mundur sedikit. Udah ada press word yang dikeluarkan, dan Kairi ini tadi yang sudah sempat kita bicarakan. Kairi bisa saja shifting menggunakan jungle tank dan bakal surprise di arah bottom lane. First blood di tangan dari Kairi. Itu dia. Yang shifting dari jungle assassin menuju ke arah jungle tank. Dan dia rekor Fredin tercepat ya waktu di MPL ID. Yes, tapi Kibo- lihat Keyboy yang zoning out membuat Kaltizi bahkan hampir kesulitan. Mau tidak mau harus pakai retribution dan melepaskan turtle pertamanya. Keyboy featuring Lutfi yang menurut gue pribadi di game pertama dia menjadi MVP. Emang benar-benar bersinar, dan bakal Final Slash dikeluarkan target utama mereka karena JP termakan, dilap, ditelan, dan Kairi tidak kenal kendor, tidak kenal takut. Invite jungle ini yang harus dilakukan oleh pemain tank jungler dan no retribution. Itu dia ketika Parapol tersesat. Surprise! Happy birthday Sunford masih bisa selamat. Itu para pasukan dari tim Liquid, mereka semua karena belakang dengan para pasukan dari tim Onyx yang mendominasi early game. Di game yang pertama memang tidak di tangan Onyx, tapi lihat setelah mereka shifting menuju ke arah tank jungler, apa yang dilakukan ketika early game. Gak dikasih farming, bahkan lihat creepnya tetap ditabrak. Retribution bahkan terpaksa digunakan oleh Kaltizi. Dan ini butuh waktu yang lumayan lama loh. Predict move Sans. Itu dia Sans. Dia tahu akan ada satu puncher yang menuju ke arah Kaltizi. Dia butuh anak tanggalim untuk menuju ke arah dirinya. Dan predict Sans lagi-lagi dengan kaditanya yang kita rindukan. Mengerikan. Breath of the Ocean. Ya gue suka banget sih memang permainan-permainan, karena cocok hero-nya. Dia pasifnya itu bener-bener mendukung banget untuk gameplay dari Sun sendiri. Buying time Banget. Terus kiting. ada immune juga. Itu yang bikin enak banget pastinya. Dan ini lagi-lagi yang gue bilang tadi, memperhambat ya untuk item dari Kaltizi. Dia harus farming lebih lama lagi. Memang sih kalau lihat dari goldnya perbedaannya nggak terlalu jauh, hanya 1400 sampai ya under 2000 lah maksudnya. Cuma untuk di early game ya ini berarti memang udah sesuai dengan konsep tank jungle. Oke. Sans sudah punya damage loh, jangan lupain sekarang udah dengan Blood Wings yang dimiliki. 2 wave ya. Ya, Savero. bahkan Savero kali ini udah standby. Satu Spear of Distraction. Kayaknya distraction ini dibuka untuk cari di siapa yang ada di rumput. Cuma sayangnya nggak ada sama sekali. Dan JP beda. Kairi? JP beda kasusnya. Retribution. Kairi masuk ke dalam, Retribution tidak ada. Tifa tadi itu dia Sans dengan damage yang sangat luar biasa membuat para pasukan dari tim Onyx ID dan Final Slash di depan sana membawa para pasukan dari tim Liquid dan Blessing Duet ini dikeluarkan oleh Savero menutup para pasukan dari tim Liquid. Blessing Duet from Savero. Iya menyisakan Oheb dan mau ditabrak. Mau ditaruh brand itu dia Purify Trigger yang sangat mahal. It's Onyx time. Iya Savero langsung mengambil kesempatan. Pukul karena turtle-nya. Gak ada retribution, gak masalah karena ini free bisa dibilang. Kaltizinya pun gak ready. Fitur strike yang di cancel thanks to Lutfi tadi. Yaitu dia Power of Wildness ya, yang bisa langsung bikin ya mau nggak mau Sanjinya akan tutup sendiri dari Fitur strike. Serta Blazing Duet dari Savero nggak terbagi sama sekali damage-nya karena nggak ada minion, nggak ada creep. Fokus ke hero, tapi di live lihat dilempar ke belakang, ada kill. Oke, ada kill terjadi karena Keyboy dan Sans berhasil dimakan Savero. The Blessing Duet from Savero berhasil memukul mundur Kaltizi, tapi sayang sekali memukul saja itu nggak cukup. Karena
Mereka masih punya puncher, mereka masih punya semua dash untuk bisa menyelamatkan mereka. Dan bahkan yang cukup berbahaya adalah kalau tadi Xavero terusin. Xavero tuh belum tahu di situ ada Sanji. Iya, lagian tadi kok terusin kena Tonros tumbang itu dari segitu. Karena sakit loh kan. War X-nya pasti stucknya udah lagi di full. Coba gue penasaran nih Kaltezi. Ngelihat King Kong, ngelihat Ken tadi. Itu bikinnya damage. Nah, Kaltezi ini bikin apa? Gue penasaran kalau waktu di match pertamanya dia sih bikinnya hybrid ya. Iya, di hybrid. Ada Brute Force-nya, terus Ada War Axe. ya War Axe Endless pasti sih. Gue rasa War Axe Endless ini even itu bikin damage, tetap bikinnya ke sana. Bakal coba dipukul mundur oleh Luffy. Permainan yang cukup menarik adalah di mana Onyx Indonesia punya waktu banyak untuk membuat Xavero dalam full powernya. Sphere of Destruction. Hati-hati Oheb juga Hero That's- Trinity ya. Iya. Sama sebenarnya ini. Dan ini malah menjadi masalah buat JP sih. JP nggak akan bisa sekuat tadi dan bahkan di depan sana pasukan dari tim Liquid memaksa Sans untuk keluar pasifnya terlebih dahulu dan membuat para pasukan dari tim Liquid mereka akan bisa komit terhadap Sans karena secara tidak langsung Sans selalu menjadi target utama. Bahkan ya Red, enak banget sih sebenarnya dari Sanford untuk ngebuka kuat. Cuma sekarang lihat Lutfi-nya itu kayak bener-bener dikasih bebas di bawah loh. Sementara War-nya 4 lawan 5 aja nggak bisa open tim Liquid. Mereka under pressure banget dan inilah yang ditunggu-tunggu dari Onyx. Yes, under gold, under pressure dan langsung aja Kairi fokus menuju ke arah Turtle. Perfect Turtle akan didapatkan. Kiboy mencoba untuk menutup jalan dari Kaltezi. Ada Sans standby. Tonros telah dikeluarkan, tapi para pasukan dari tim Liquid Nggak bisa. kali ini mereka melepaskan Perfect Turtle for Onyx ID, menandakan mereka dalam gold yang sangat unggul. Iya ya, 7 menit berjalan. Oheb masih jauh banget sih dari Trinity. Lihat tadi attack speed-nya. Masih lambat sekali. Sementara Xavero harusnya sebentar lagi udah jadi Trinity-nya. Dan ini yang gue maksud nih. Ketika udah sampai power spike-nya, jangan farming lagi. Cobalah Team cari fight. team fight. Ya, setuju. Jangan terlena lah dengan farming. Karena ya kita tahu early game Onyx dari match pertamanya mereka kemarin sampai sekarang tadi kurang bagus. Kecuali game ini. Ini pertama kalinya. Menangkap karena Sanford dari pasar Van Slash langsung coba di all in, tapi nampaknya Sanford masih terlalu kuat. Xavero is coming. Xavero, Kairi, Sans dan Kiboy bahkan sudah depan sana dan Sanford masih too strong untuk di-commit. Oh, Brute Force, oke, Kaltezi. Dia bikin ke hybrid berarti ya. Tapi memang sekuat itulah Glue. Dengan spread-spreadnya tadi. Dimulai dengan adanya oke, Athena Shield-nya udah jadi. Pantes tadi Sans-nya nggak bisa ngedamage yang terlalu kuat lah bisa dibilang ya. Still like plat juga lumayan. Blade Armor item selanjutnya untuk nebain damage dari Xavero bisa. Ya fokusnya memang di fisik dan di magic aja. Tapi kalau pilihan utama harus magic dulu. Sans ini lebih kuat dari siapapun lainnya kan untuk burst damage di awal. Tapi All in menuju ke arah JP bakal coba dimakan dan point kill yang didapatkan gagal. What? Masih bisa bertahan dan Kaltezi terperangkap. Satu hit kembali dihindari. Dan Breath of Ocean untungnya ada Kiboy di depan sana masuk dengan Vengeance dan keluar bakat juga dengan Vengeance-nya. Luar biasa bermain dan Kairi. Tahunnya Energy Eruption berhasil menyedot semua yang dimiliki dari tim Liquid. sabar. Lihat yang dimainkan, tapi tampaknya Sanford tidak mau Beast! tinggal diam dan Beast! Sanford turun, bisa di-commit oleh para pasukan Blazing Red from Xavero. One by one situation akan no him and Xavero take the one by one. Ini dia. Dia berhasil mengambil kemenangan dari 1 lawan 1. Berhasil mengambil nafas dari Oheb. Walaupun Sanford masih terlalu kuat, tapi ini dia tim Onyx ID tidak akan melepaskan keuntungan yang sudah mereka pegang di early game. Kita tahu Kairi dan juga Kaltezi adalah 2 pemain gold dari Lancelot MLBB dunia. Tapi nampaknya Kaltezi berbeda dengan match dia yang sebelumnya. Struggle is real. Oke. Sebentar luar Pada sekarang. Slash tampak di depan sana. Sans menenggelamkan JP kembali. JP tenggelam di depan sungai. Baxia yang sekeras itu tidak ada harga dirinya di depan para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Belut P mendistract supaya Feather Asterix-nya Sanji tidak ke arah Kiboy. Dan Kaltezi bakal coba dimainkan dengan Vengeance. Duanya bermerdak. Dapatkan Oheb. No way! Oheb out of nowhere lost soul by Oheb. What? Tiba-tiba saja SOD di waktu yang sangat tepat. No way. Dari sekian banyak kemungkinan diambil satu word yang sangat penting untuk Onyx yang sudah mendapatkan 3000 gold difference, Lim. No, Liquid. shit. Mereka membuka momentumnya. Mereka membuka celahnya. Nafasnya. Dan hati-hati kali ini. Ini bukan tim sembarang tim, ini Liquid.
mereka bisa maksimalin Lord ini. Mungkin bisa membalikan goldnya 3000 gold. Satu kali team fight, gua rasa itu bisa langsung dibalikin. Yes, bakal coba untuk dibalikin kembali. Dan bahkan jangan lupakan Kaltizim, untungnya dengan Lancelot kali ini dia punya power yang sedikit meningkat berbanding dengan Kairi yang sedikit menurun. Lihat Luffy bahkan tidak berani masuk ke arah Oheb karena dia tahu, dia sadar dia nggak bakal kuat untuk menahan damage yang diberikan dari Oheb. Oh, Trinity-nya jadi udah selesai. Tadi belum loh. Tadi jauh sekali bahkan. Tapi ya inilah dampaknya. Lihat turun goldnya. Memang akhirnya nggak kebalik karena nggak ada team fight juga yang dijalankan. Tapi endless battle-nya Lancelot selesai. Kairi baru OTW di item ketiganya. Baru mau jadi ke arah Guardian Helmet. Untungnya Saphira memang lebih unggul nih. 1500 gold bahkan. Wind of Nature bisa jadi solusi. Tapi hati-hati ya, damage dari Sanji ini tetap nggak bisa dibendung. Ya, JP mau mati sampai 5 kali pun sebenarnya tim Liquid masih memiliki kesempatan. Tapi satu nafas yang diberikan Oheb ini sangat penting. Lihat betapa bounce back Liquid. Dan ngelihat Liquid yang udah bounce back seperti ini, para pasukan dari tim Onyx Indonesia harusnya udah mulai sadar. Mereka nggak boleh terlalu jauh. Oke, kita lihat Lutfi mendorong open vision di arah bottom lane. Dia ngebuka visionnya dia coba untuk melakukan split push. Tapi jangan lupakan, Lutfi ini harus juga standby untuk nge-counter Sanji secara tidak langsung. Sanji nggak boleh bebas untuk ngedeliver seluruh airstrike-nya. Tapi ya ini yang gue menjadi pertanyaan justru. Apakah memang makan JP pakai Rockwave ini jadi solusi? Karena ketika itu terjadi berkali-kali Sanjinya, Ohebnya bebas banget. Apakah harus ditahan? Tapi kalau ditahan nggak bisa tumbangin JP. Nggak, kalau bisa gue bilang sih dengan adanya Savero dia udah cukup sih untuk melakukan poking damage. Emang nggak komit ke arah JP, nggak makan langsung instan. Tapi kalau dia udah mainin poking damage-nya, lama-lama revitalize-nya kebuka satu persatu itu bisa. Tapi Oheb ini nggak boleh sembarangan. JP memang kita tahu roamer tanker, tapi bukan untuk cover atau support. Itu dia. Dia ya jujurnya tumbal aja nggak sih? Iya. Hitungannya. Ya dia akan di depan, dia akan coba vision. Mancing kayak tadi Rockwave-nya. Justru ketika Rockwave dari Sans keluar, ya itu tugas dia lumayan selesai jujurnya. Iya, bener. Jujurnya. Tapi Kayaknya udah mulai ganti, makanya poking aja. Biarin JP-nya ini dimakan sama Savero sedikit demi sedikit, revitalize kebuka, oke, reset lagi, buka lagi, poking lagi. Tapi hati-hati juga karena Savero-nya ini bukan purif, Ji. Iya. Salah-salah dikit dimakan takutnya. Dan Tapi Savero Lord gak boleh sembarangan, dan itu dia masuk ke dalam instant kill menuju ke Sans. Tapi gagal. Spirit of Distraction udah mulai masuk pada attack menuju ke Sans. Sans masih bisa selamat dengan pasif yang diambil Licky. Tapi one by one situation, adu retribution akan ada di depan mata. Kairi dapatkan retribution from Kairi, berhasil mendapatkan Lord. Kaltesi masih mencoba untuk mendapatkan point kill. Dan itu dia Savero menuju ke JP, point kill yang tidak bisa dihindari kembali. Kaltesi bakal coba untuk ditahan damage-nya. Luffy di depan sana bermain dengan punchernya, tapi Keyboy is coming menuju ke arah Kaltesi, masih coba dihindari. Dan bakal lihat satu puncher terakhir membuat Kaltesi keluar dari ancaman. ini dia Lancelot Hybrid susah sekali pasti untuk di take down. Tapi Lord, Final Slash. Final Slash with Flicker. Tapi nampaknya bakal coba di hold in. Sunford tidak ada cara untuk pulang dan ter-take down. Tidak ada Sunford ini akan cukup berbahaya untuk pasukan tim Liquid. Ini bencana. Sabar. Lihat Kaltesi mencoba untuk melakukan clear. Savero mundur ke belakang untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi dengan Federal Strike, pasukan tim Liquid berhasil memberikan sedikit pressure dan memukul pasukan tim Oheb kembali berulah dengan Spirit of Distraction-nya. Dapatkan 2 point kill didapatkan oleh tim Liquid. Oheb kembali berulah. Lagi-lagi Oheb. Mungkin itulah yang terjadi. Spirit of Destruction kembali connect tadi Sans dan juga Keyboy. Dynamic duo hilang. Sekarang mid terbuka dan akan dicoba oleh tim Liquid. Oke, bakal coba dipasang Kaltesi di belakang sana. Apa tahu Miranya sekarang bakal ke Federal Strike, tidak bisa terlalu lama. Kalori kali ini ter-take down, tapi Kaltesi masuk lebih dalam. Puncher terus wipe out. No way! Satu terjadi. Ini bencana. What the epic comeback kembali. What the epic match. Dan the battle of champion region. Tidak ada 2-0. Game 3 is real. Satu sama. Inilah match yang paling ditunggu-tunggu. The Battle